Di selatan Kabupaten Kediri ada sebuah punden berpagar gaya seni kerajaan yang menyimpan dua lingga kuno. Dari sinilah nama Tugu Rejo dipercaya berasal. Konon pernah ada yang mencoba menjebol salah satu lingga, tapi sebelum batu itu terangkat, justru tubuhnya yang terpental. Benarkah ini peninggalan kerajaan Widarba Pamenang, ataukah hanya cerita yang terus hidup dari generasi ke generasi? Setiap Jumat Pon di bulan Suro, wayang kulit digelar, seolah ada yang masih dijaga dan tak ingin dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumati kales ing rubeda nir ing Sambikala. Di sudut selatan Kabupaten Kediri, tepatnya di Dusun Luk Songo, Desa Tugu Rejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdiri sebuah tempat yang tak hanya sunyi, tetapi juga sakral. Berpagar khas bangunan kerajaan bergapura kokoh, seolah menjadi gerbang menuju masa yang jauh tertinggal. Warga menyebutnya Punden Mbah Tugu. Di dalam area ini terdapat artefak kuno berupa lingga dan yoni yang merupakan simbol kesuburan dan keseimbangan dalam tradisi Hindu kuno. Bagi masyarakat setempat, inilah batu tugu yang menjadi asal-usul nama Desa Tugu Rejo. Ada dua lingga di tempat ini yang konon pernah ada yang mencoba merusaknya. Namun cerita yang beredar mengatakan orang itu terpental sebelum berhasil menjebolnya. Terlepas dari kisah yang berkembang, artefak ini menjadi pengingat bahwa wilayah ini pernah bersentuhan dengan peradaban besar di masa lampau. Masyarakat percaya disinilah bersemayam Mbah Eyang Atmoti Rejo dan Eyang Putri Sulastri, sosok yang diyakini sebagai pembabat alas cikal bakal berdirinya Desa Tugu Rejo. Di lokasi yang sama terdapat batu lumpang yang terbelah menjadi dua, satu berada di sisi Mbah Put, satu lagi di sisi Mbah Eyang. Bagi warga ini bukan sekedar batu, melainkan simbol kebersamaan dan warisan leluhur. Tempat ini kini dikelola oleh pemerintah desa, dirawat, dijaga dan dihormati sebagai bagian dari identitas Tugu Rejo. Setiap Jumat Pon di bulan Suro, suasana berubah. Di bawah langit malam yang temaram, pagelaran wayang kulit digelar, gamelan berdenting, dalang mulai bertutur, bayangan tokoh-tokoh wayang menari di balik kelir. Ritual budaya ini bukan hanya tontonan, tetapi tuntunan, sebuah cara masyarakat menyelaraskan masa lalu dan masa kini. Di bulan yang sakral dalam penanggalan Jawa, Punden Mbah Tugu menjadi ruang pertemuan antara sejarah, spiritual dan kebudayaan. Ada pula kisah yang lebih jauh ditarik ke masa silam tentang kerajaan kuno Widarba Pamenang atau yang dikenal sebagai Dahapura Kediri Hadiningrat. Disebut-sebut berdiri sekitar tahun 325 Masehi, dipimpin oleh Raja Jayakurusa yang bergelar Prabu Jayabaya, putra Prabu Gendroyono, cucu Prabu Parikesit. Benarkah artefak ini peninggalan masa kerajaan itu? Tak ada prasasti resmi yang menjawab dengan pasti. Namun cerita terus hidup dari lisan ke lisan, dari generasi ke generasi. Mungkin yang membuat tempat ini keramat bukan hanya batunya, bukan hanya sejarahnya,
tetapi keyakinan dan penghormatan yang tak pernah putus. Punden Mbah Tuku bukan sekedar situs, ia adalah penjaga ingatan, penanda asal-usul, dan pengingat bahwa setiap desa memiliki kisah agungnya sendiri. Baik Bolo, kali ini kita berada di selatan Kabupaten Kediri. Di sini ada satu sudut desa yang tidak pernah benar-benar sepi. Meski tampak terlihat sunyi, namun di bagian luar sangat ramai sekali ya. Ada pembangunan, ada pendopo, warung, dan bangunan-bangunan lain yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata religi begitu. Nah, ini pendoponya. Sangat bagus sekali tertata, dan di sini ada sebuah batu besar tertancap di area pelataran. Namun yang bikin saya penasaran adalah bangunan yang ada di dalam ini Bolo. Jadi dusun ini bernama Dusun Luk Songo, Desa Tukurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Di balik pagar bergaya kerajaan tersimpan sebuah peninggalan yang tidak sekedar sebuah batu biasa, namun jejak peradaban, kepercayaan, dan penyeimbang alam. Dan kita akan masuk. Assalamualaikum, rahayu, 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 rahayu. Dan di sini terlihat sebuah cungkup begitu, bercat kuning atau berwarna kuning. Dan inilah sebuah punden yang dikeramatkan oleh masyarakat, dan sampai saat ini pun masih diuri-uri begitu. Sekelilingnya berpagar, layaknya pagar kerajaan begitu. Dan kita akan coba melihat di bagian dalam. Terlihat sangat sakral sekali ya Bolo, nuansa auranya. Ada selambu, dan kita akan memasuki lorong. Inilah punden Mbah Tuku. Kita memasuki lorong yang sangat indah sekali bentuk tatanannya. Dan ini Lingga Yoni, oleh warga disebut Batu Tugu. Dari sinilah nama Tukurejo dipercaya berasal. Masyarakat meyakini tempat ini adalah punden Mbah Tuku, petilasan Eyang Atmodirejo dan Eyang Putri Sulastri. Beliau berdua dipercaya membabat alas yang menjadikan cikal bakal desa ini berdiri. Di sini sebuah batu lingga begitu, yang mana di sekelilingnya banyak sekali sesajian, dupa, bunga, yang oleh masyarakat memang banyak diyakini sangat sakral. Bukan satu lingga ini saja, tapi ada dua lingga berada di sini. Nanti kita akan lihat di cungkup berikutnya, karena area ini cukup luas dan tertata sangat begitu rapi ya, karena ini dikelola oleh desa begitu. Ada lampu petromak kuno dan hiasan-hiasan lain yang menambah nuansa kesakralan lokasi ini. Kita coba keluar melihat di bagian lain begitu. Di luaran sana sangat ramai begitu, ada warung, ada pendopo yang sangat besar dan indah. Pohon-pohon yang menaungi lokasi ini menambah kerindangan dari punden Mbah Tuku ini. Kita lihat di sekelilingnya. Nah, dari luar tampak seperti ini ya Bolo bangunannya. Dan pohonnya sangat besar-besar sekali. Ada batu lumpang di sini. Yang terbelah separuh, persis sekali berada di bawah pohon besar.
Sayang sekali terpecah ya bolo. Nah, kita coba ke titik lain di area lokasi ini. Dan konon batu yang ada di dalam tadi pernah ada yang mencoba mencabutnya. Entah bertujuan ingin melihat bagian bawahnya atau ingin merusak begitu. Namun menurut cerita masyarakat, orang yang mau mengambil itu tubuhnya justru terpental, seolah tempat ini menolak untuk dilukai. Ini sangat mistis sekali dan luar biasa. Meski tempat ini auranya sangat sakral, tapi sangat rindang sekali. Di belakang ada cungkup lagi begitu, dengan adanya pohon besar beringin persis sekali di bawahnya yang menjulang tinggi dan sangat besar banget. Nah, di sini ada dua batu, satu lingga. Seperti itu, karena ada orang tidur sukan ya, mau lebih dekat nanti mengganggu. Yang pasti di lokasi ini sangat menyimpan sejarah yang tinggi bagi peradaban kerajaan. Jadi apakah ini semua kisah mistis atau cara leluhur menjaga warisan? Karena dalam tradisi Jawa, Linggayoni bukan sekedar simbol kesuburan, tapi penyeimbang antara alam, manusia, dan kekuatan yang lebih besar. Ada pula batu lumpang yang terpisah lokasinya. Itu juga menjadi bukti bahwa lokasi ini mempunyai peradaban dari masa kerajaan. Jadi tempat ini seolah mengajarkan keseimbangan, tak selalu utuh tapi harus selaras. Tempat ini dipercaya berasal dari masa kerajaan Widarba Pamenang, juga dikenal sebagai Dahanapura Kediri Hadiningrat. Diduga berdiri sejak tahun 325 Masehi yang dipimpin oleh Prabu Jaya Kuruso, bergelar Prabu Jayabaya, putra Prabu Gendroyono, cucu Prabu Parikesit. Namun pertanyaannya bolo, jika ini hanya mitos, mengapa ritual masih hidup hingga hari ini? Setiap Jumat Pon di bulan Suro, Desa Tugurejo menggelar wayang kulit begitu. Bukan sekedar tontonan tapi juga tuntunan. Karena bagi warga di sini, menjaga peninggalan leluhur sama pentingnya dengan menjaga diri sendiri. Jadi, apakah Punden Mbah Tugu ini hanya batu tua atau penjaga keseimbangan yang masih bekerja dalam diam? Semoga peninggalan ini tetap lestari dan sejarah konkretnya bisa terungkap lebih jelas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.